kopi dulur. Mantap. Hari ini kita bahas kapal perang kembangan baru Indonesia yang sedang jadi sorotan, yaitu Frigat Merah Putih. Kapal ini unik banget karena desainnya dari Inggris tapi dibangun di galangan PT PAL Surabaya. Kemungkinan besar kapal pakai sistem serta rudal dari Turki, bahkan bisa juga BrahMos dari India. Inilah kapal yang bakal jadi simbol kekuatan baru TNI Angkatan Laut. Desain dasarnya diambil dari Arrowhead 140, rancangan perusahaan Babcock internasional dari Inggris. Tapi jangan salah lur, versi Indonesia sudah dimodifikasi besar-besaran oleh PT PAL, menyesuaikan struktur dan sistem agar cocok dengan operasi di wilayah tropis dan karakter laut Indonesia. Secara tampilan tetap bergaya style, bentuknya tajam, permukaan miring untuk meminimalkan pantulan radar, dan punya helipad besar di bagian belakang. Sekilas mirip kapal perang Eropa, tapi auranya Nusantara banget. Kapal ini punya panjang sekitar 140 meter, bobot tempur lebih dari 6.000 ton dan kecepatan maksimum mencapai 28 hingga 30 knot. Daya jelajahnya luar biasa, bisa sampai 9.000 km, cocok buat patroli jauh sampai Samudra Hindia. Sistem tenaganya kemudian kodak atau codak, komunikasi mesin diesel dan turbin gas, biar irit tapi tetap bisa ngebut kalau situasi tempur. Sekarang bagian paling menarik, senjatanya. Frigat Merah Putih punya 64 sel peluncur vertikal alias VLS. Dengan VLS banyak ini, Indonesia bisa memilih berbagai jenis rudal tergantung mitra kerjasamanya. Kalau beli Turki, maka kemungkinan besar akan terpasang rudal anti udara Hisar O+, Savunma sanayi nefes kesen bir hızla büyümeye dan devam sistem ediyor. pertahanan jarak dekat CIWS Bogdenis 35 mm. Tapi kalau pilih India, bisa saja bagian VLS-nya diisi rudal supersonik BrahMos, rudal dengan kecepatan Mach 3 dan jarak tembak lebih dari 300 km. Bayangin lur, kapal buatan Surabaya bisa menunjukkan rudal secepat peluru gahar banget. Untuk radar dan sensor, FMP kemungkinan memakai Smart SMK buatan Thales atau bisa juga sistem dari Turki seperti Cheng S. Keduanya sanggup mendeteksi ratusan target sekaligus dalam jarak ratusan kilometer. Di bawah permukaan ada sonar lambung dan sonar tarik untuk mendeteksi kapal selam musuh. Sementara sistem kendali tempurnya kemungkinan menggunakan CMS Genesis Advent, sistem yang sama dipakai kapal-kapal angkatan laut Turki. Selain senjata itu, senjata lain di kapal ini juga lengkap. Priam utama auto melarat 76 mm super rapid di haluan, 2 senjata otomatis 30 mm di sisi kiri kanan, dan 1 CIWS Bogdenis di buritan untuk pertahanan terhadap rudal masuk. Helipad belakang bisa menampung helikopter anti kapal selam seperti AS-565 Partner atau bahkan helikopter patroli maritim buatan Indonesia nantinya. Nah lur, kabar terbaru dari galangan PT PAL Surabaya, pembangunan Frigat Merah Putih pertama sudah hampir rampung. Strukturnya utamanya sudah berdiri, anjungan dan menara radar sudah terpasang, dan tinggal proses integrasi sistem di dalam kapal. Kalau semua berjalan sesuai jadwal, uji pelayaran pertama alias sea trial bakal dilakukan di awal tahun 2026. Artinya sebentar lagi kita bakal lihat kapal ini benar-benar berlayar dan panji merah putih berkibar gagah di haluan. Kapal ini bukan cuma proyek, tapi lambang kemajuan. Dulu Indonesia harus beli kapal perang dari luar negeri. Sekarang kita sudah bisa membangun sendiri frigat modern kelas dunia. Desain dari Inggris, sistem senjata dari Turki atau India, tapi semangatnya 100% karya anak bangsa dari Surabaya. Inilah bukti nyata kemandirian pertahanan maritim Indonesia. Kapal Merah Putih akan jadi tulang punggung armada di masa depan, dan menjadi pesan tegas bagi siapapun bahwa laut Indonesia dijaga oleh teknologi yang kuat dan oleh putri putra bangsa sendiri. Seruput kopi terakhir dulu lur, dari Surabaya untuk Nusantara. Inilah Frigat Merah Putih, kapal tempur berjiwa Indonesia yang siap menguncang lautan Asia Tenggara. Dan jangan lupa subscribe channel ini
untuk kelanjutan kapal Merah Putih.